Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, melalui perumpamaan tentang pokok anggur ini ada 3 hal penting atau 3 kebenaran. Saya buat dengan 3 akronim 3P yang harus menjadi pembelajaran bagi setiap kita orang percaya untuk hidup melekat kepada Tuhan. P yang pertama, penting bagi kita untuk melekat kepada Tuhan agar memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Saudara, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan, yang akrab, yang intim dengan Tuhan adalah hal mutlak yang harus ditaati. Seperti halnya ranting yang harus melekat pada pokok anggurnya, begitu juga setiap kita sebagai orang percaya, kelangsungan hidup ranting sangat bergantung sepenuhnya kepada pokok. Intinya bahwa pokok adalah sumber kehidupan bagi ranting. Ketika ranting melekat pada pokok, ia akan mendapatkan asupan makanan, sumber mineral, air, segala hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Demikian juga dengan kita. Kita harus memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Tadi dikatakan dalam ayat yang 5a, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, kata atau kalimat tinggal di dalam aku menunjukkan suatu hubungan yang karib. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Dia berkuasa, berotoritas penuh atas hidup kita. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, itu artinya kita selalu hidup mengandalkan Tuhan, taat mengikuti kehendaknya, dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingat seorang yang bernama Susan Wesley. Dia adalah salah satu wanita terhebat di dalam sejarah. Dia memiliki 18 anak. Dan salah satunya yaitu John Wesley, dia mendirikan gereja Metodis. Juga Charles Wesley, dia menjadi penulis lagu, ada 6.000 lagu pujian yang dia tulis. Dalam autobiografinya, ya, ketika Susan itu walaupun memiliki 18 anak, tapi dia senantiasa memiliki satu saat teduh, waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Dan setiap sore dia selalu duduk di kursi goyangnya dan menutupkan muka dengan celemeknya. Dan waktu itu semua anak-anaknya tahu bahwa ibunya tidak boleh diganggu oleh seorang pun, karena ibunya sedang bergaul karib dengan Tuhan, sedang berdoa. Dan John Wesley mengatakan bahwa doa ibunya lah yang membentuknya menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita harus menjadikan doa dan perenungan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup kita, di mana doa merupakan persekutuan kita secara roh dengan Tuhan, dan firman Tuhan selalu menjadi makanan rohani yang mutlak yang dibutuhkan untuk menguatkan iman kita. Kita tahu perjalanan hidup kita itu tidak pernah luput dari masalah. Mungkin itu berupa sakit penyakit, krisis keuangan, musibah, dan bahkan musuh-musuh yang tiba-tiba bisa saja datang menyerang tanpa kita prediksi. Dan untuk menghadapi semuanya itu tentu kita tidak mungkin mengandalkan kekuatan di diri kita sendiri. Jadi mutlak kita memerlukan Tuhan. Seorang yang bernama Brother Lawrence adalah seorang biarawan yang menjadi juru masak di biara Karmelitan di Paris pada abad 17. Dia itu terkenal sebagai sosok pribadi yang suka berada dalam hadirat Tuhan setiap hari. Dia terus-menerus bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam doanya, berbicara saat dia melakukan dan akan menceritakan apa yang dia alami. Dan sepanjang harinya dia merasakan kehadiran Tuhan. Dia merasakan betapa indahnya hidup ini. Dia selalu mengalami damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kesegaran, kekuatan roh, hikmat dan urapan yang dari Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Nah, lewat kehidupan dari Brother Lawrence ini yang intim dengan Tuhan, banyak hamba Tuhan seperti Billy Graham, seperti Watchmeni dan D.L. Moody terinspirasi untuk belajar disiplin bergaul karib dengan Tuhan.
Saudara, biarlah kita juga mau senantiasa memiliki doa persekutuan dengan Tuhan. Dan saya teringat ada satu tulisan yang mengatakan, ini pesan Nuh. Dikatakan begini, hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Jangan melihat sekelilingmu yang kadang-kadang melemahkan imanmu kepada Tuhan, tetapi kamu harus tetap hidup bergaul karib dengan Tuhan. Jadi saudara, penting sekali bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan, agar kita tetap kuat dan dapat terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, persekutuan yang karib dengan Tuhan. Yang kedua, penting kita melekat kepada Tuhan agar hidup kita selalu produktif, hidup menghasilkan buah. Saudara, berbuah adalah salah satu tanda bahwa pohon itu bertumbuh. Syarat utama untuk dapat menghasilkan buah adalah melekat pada pokok anggur. Tadi Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, hidup yang berbuah adalah salah satu tanda bahwa kerohanian kita bertumbuh untuk mencapai kedewasaan rohani. Melalui buah yang dihasilkan, selain nama Tuhan dipermuliakan, juga sebagai tanda bahwa kita adalah murid Yesus. Ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, prinsip penting yang harus kita pahami adalah suatu tanaman tidak akan mungkin berbuah dalam waktu singkat, tetapi butuh proses yang relatif panjang, tergantung pohon dan jenis tanamannya. Memang proses itu tidak mudah dan seringkali menyakitkan. Nah, tentu dibutuhkan kerelaan untuk diproses agar kita bisa bertumbuh dan berbuah secara maksimal dan optimal. Yohanes 15 ayat 2b dikatakan, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Secara sederhana, ranting yang menghasilkan buah adalah gambaran dari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus yang hidupnya ingin menjadi berkat. Seperti halnya yang harus dibersihkan, maka ada harga yang harus kita bayar. Kita harus mau diproses, mengizinkan Tuhan, membiarkan Tuhan untuk memangkas, membersihkan karakter kita, kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan proses pembersihan atau pemangkasan dari Tuhan itu bisa melalui kesulitan hidup, bisa melalui masalah dalam hubungan, atau bisa berupa ujian atau apapun. Namun ketika kita mau duduk, tunduk dalam proses Tuhan, kita mau membuka diri, mengizinkan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus membentuk dan membersihkan hidup kita, menguduskan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang produktif, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, walaupun saat kita dibersihkan sakit secara daging, tetapi percayalah, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Saudara, untuk mengenali pohon dan jenisnya itu baik ya. Tentu tidak cukup kita lihat dari batangnya, daunnya, atau tapi kita harus melihat dari buahnya. Sebab Matius 12 ayat 30 berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Saudara, setidaknya ada 3 buah yang harus dihasilkan oleh setiap kita orang percaya. Yang pertama, buah pertobatan. Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, kita harus memiliki buah pertobatan. Artinya apa? Before and after. Ketika sebelum percaya Yesus dan sesudah percaya Yesus. Dulu penjahat, sekarang jadi penjahit. Dulu pelit, sekarang jadi murah hati. Dulu pembunuh, sekarang menjadi penginjil seperti Paulus. Jadi hasilkanlah buah pertobatan. Kalau saudara saat ini masih seperti yang dulu, masih hidup dalam dosa, hari ini biar kita mau memiliki hidup yang produktif, menghasilkan buah pertobatan. Buah yang kedua yaitu yang harus kita hasilkan, buah karakter. Ini berbicara tentang buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu tentang 9 ada buah-buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, buah yang harus dihasilkan karakter kita itu dari dulu. Misalnya seorang pemarah menjadi peramah. Seorang pendendam karena ada kasih Kristus menjadi pengampun. Seorang yang pemurung karena ada sukacita Tuhan menjadi sukacita. Memiliki damai sejahtera. Yang dulunya kasar menjadi lembut. Yang dulunya emosi yang tidak bisa ada pengendalian diri, memiliki penguasaan diri. Dan buah yang berikutnya itu buah pelayanan.
Ketika hidup kita menjadi kesaksian yang baik, kita akan mudah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sebab kesaksian hidup adalah penginjilan yang paling efektif untuk memenangkan jiwa. Saudara, kalau hidup kita mau produktif, memiliki hidup yang berbuah, kita harus melekat kepada Tuhan. Karena hidup yang produktif, yang berbuah bagi Kristus itu sangat tergantung pada persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga hidup kita itu semakin menyerupai Kristus, hidup kita dapat mengarahkan sesama kita kepada Kristus, pokok anggur dan Sang Juru Selamat. Saya ingat ada seorang bapak di stasiun, waktu dia buru-buru, dia melihat ada anak yang jualan, tiba-tiba tertabrak jualannya itu jualan jeruk sehingga berantakan ya. Kemudian walaupun lagi sibuk, lagi buru-buru, bapak ini cepet-cepet nolong, kasihan kalau enggak jeruk anak itu jualannya bisa terlindas ya, hancur. Setelah selesai, anak itu berkata, terima kasih Bapak, Bapak sudah menolong saya. Lalu anak itu, boleh saya bertanya Pak apa? Apakah Anda Yesus? Bapak ini berkata, bukan, saya bukan Yesus, tapi saya adalah murid Yesus. Saya adalah orang yang percaya Yesus. Saya adalah orang Kristen. Kalau begitu saya tahu sekarang, karena saya sering dengar di sekolah minggu bahwa Yesus selalu menolong. Saya kira Bapak adalah Yesus. Bukan, saya murid Kristus. Kalau begitu saya juga akan menjadi murid Kristus, supaya saya juga memiliki seperti hati seperti Bapa yang suka menolong. Saudara, kita harus memiliki hidup yang produktif, menghasilkan buah pertobatan, buah karakter, dan buah pelayanan. Terakhir yang ketiga, pentingnya kita melekat kepada Tuhan agar kita menerima pengurapan dan kuasa dari Tuhan. Saudara, hidup yang bergaul karib dengan Tuhan adalah langkah awal untuk menerima pengurapan dan kuasa dari Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, seperti Daud yang arti namanya dalam bahasa Ibrani adalah dikasihi. Ya, Pak Daud jadi namanya itu dikasihi ya. Daud adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan dan Daud juga sangat mengasihi Tuhan. Komitmen Daud untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan sungguh luar biasa dan patut kita teladani. Kedekatan Daud dengan Tuhan bisa dilihat dari tulisan-tulisannya di dalam kitab Mazmurnya yang hampir semuanya berisikan tentang pujian, pengagungan kepada Tuhan, kekaguman dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud menunjukkan betapa ia sangat karib, sangat akrab, sangat intim dengan Tuhan. Dia berkata di dalam Mazmur pasal 83 ayat 11, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada hidup 1000 hari di tempat lain. Juga Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Saudara, sungguh dahsyat dan luar biasa kuasa dan urapan Tuhan yang bekerja di dalam diri Daud, orang pilihannya. Urapan inilah yang memungkinkan Daud mengerjakan perkara-perkara besar di sepanjang hidupnya. Daud bisa menang dalam peperangan, mengalahkan musuh berlaksa-laksa, membunuh binatang buas yang akan menyerang kambing domba gembalaannya, membunuh Goliat, raksasa orang Filistin. Saudara, Daud hidup karib dengan Tuhan, maka Tuhan mengurapi Daud dengan kuasanya. Saudara, ternyata ketika kita hidup melekat dengan Tuhan, kita bukan hanya akan memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang produktif, menghasilkan buah. Bahkan kita akan menerima pengurapan dan kuasa dari Tuhan. Dan ternyata ada berkat-berkat yang luar biasa ketika kita melekat kepada Tuhan. Kita akan diurapi oleh Tuhan dan perkara-perkara besar akan selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan hidup di dalam mujizat Tuhan sehingga kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-15 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, membentengi kita, meluputkan kita dan memuliakan kita. Bahkan Tuhan akan menjawab dan mengabulkan doa kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 7b dikatakan tadi, berkata, mintalah saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, wujud atau bukti nyata bahwa hidup kita melekat kepada Tuhan adalah bukan hanya kita mendengar firman, bukan hanya memuji Tuhan, tapi kita hidup dalam ketaatan.
Karena itu saudara, mari kita taati firman Tuhan. Semakin kita taat, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita akrab dengan Tuhan. Hidup dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup melekat kepada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan termaterai dalam hidup kita, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pada awal bulan Desember ini, menghadapi tahun yang akan datang, biar apapun goncangan yang akan terjadi di depan, biar kita hidup melekat kepada Tuhan. Sebab ketika kita melekat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah terlepas, sebab Dia yang memegang tangan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.